Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriza Berharahap dengan NIM 0601231014 akan menjelaskan tentang soal UAS kewarganegaraan. Yang kesembilan, jelaskan prinsip-prinsip good government versus prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik. Apa solusi menurut pendapat saudara? Prinsip-prinsip good governance. Good governance merupakan tata cara kelola pemerintahan yang baik dan ideal. Terdapat beberapa prinsip utama dalam good governance, yaitu yang pertama, akuntabilitas. Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, transparansi. Keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga, partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Pencapaian tujuan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Yang kelima, keadilan. Perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keenam, supremasi hukum. Penerapan hukum secara adil, tidak pandang bulu dan tanpa diskriminasi. Salah satu prinsip good governance yang belum berjalan dengan baik di Indonesia adalah supremasi hukum. Beberapa permasalahan yang menandakan lemahnya supremasi hukum antara lain penegakan hukum yang selektif dan tidak adil, terutama bagi kalangan elit. Intervensi kekuasaan politik dalam proses penegakan hukum. Lemahnya independensi lembaga penegak hukum. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan penegak hukum. Solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu melakukan reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang komprehensif, memastikan independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegak hukum, menegakkan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum, memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara, menghindari praktik kriminalisasi dan persekusi terhadap kelompok tertentu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum, membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran hukum, memberikan perlindungan bagi whistleblower dan aktivis anti korupsi, memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, memastikan adanya mekanisme pertukaran informasi dan kerjasama yang efektif, menghindari tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum. Sekian dari hasil video penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.